Berita hari ini, Rizky DA segera rilis single terbaru, Kurelakan Dirimu Pergi, buat Lesti Kejora. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda tidak ketinggalan berita dari Question TV. Sebagaimana dikutip dari suara.com, Rizky DA membagikan kabar akan segera merilis single terbaru dalam waktu dekat ini. Judul lagu baru pedangdut kembar Rizky Ridho ini diberi judul Kurelakan Dirimu Pergi. Namun siapa sangka respon netizen di luar fans Rizky Ridho, mereka malah menyinyiri cowok yang bernama asli Rizky Safarudin ini. Ada yang mengaitkan lagu Kurelakan Dirimu Pergi dengan kabar perceraian Rizky DA dengan Nadia Mustika Rahayu. Namun tak sedikit yang malah menduga ini lagu untuk sang mantan kekasih Lesti Kejora. Belum lagi netizen julid menganggap Rizky DA mengeluarkan single sengaja bertepatan dengan kabar bahagia Lesti Kejora yang akan menggelar lamaran dengan Rizky Bilar pada tanggal 13 Juni mendatang. Bukannya lu yang ninggalin, komentar netizen. Merelakan dua-duanya pergi, semoga dapat jodoh seperti cerminan dirinya, tambah yang lainnya. Ngepasnya ngeluarinnya pas mantan mau nikah, sedangkan dia gantungin hubungan sama istrinya. Pantas nih, untungnya Lesti sadar sebelum kejadian, komentar netizen lainnya. Nyesel ya, lihat mantan yang terhebat mau lamaran lanjut nikah, ku menangis, dugaan netizen. Namun, ada beberapa netizen juga yang membela Rizky DA. Mereka lebih berpikir positif kalau lagu itu ditujukan untuk ayah Rizky Ridho yang belum lama ini meninggal dunia. Gak usah pada julid deh, siapa tahu ini lagu buat ayahnya, komentar netizen. Yang ikhlas ya nak, biar tenang ayah di surga. Semoga husnul khotimah, diampuni segala salah dan khilaf, komentar netizen selanjutnya. Tak hanya netizen saja, sang kembaran juga tampak membela dan menyindir netizen yang menghujat Rizky. Haha, malah netizen yang gak bisa move on. Terbalik, komentar Ridho DA. Nah, bagaimana menurut sahabat Question tentang pembahasan ini? Apakah lagu yang diciptakan Rizky DA untuk siapa? Akankah untuk Nadia Mustika atau Lesti Kejora? Ataukah memang untuk sang ayah yang baru saja meninggal? Silakan berkomentar. Sebagaimana dikutip dari gridpop.id, fakta baru terkait gonjang-ganjing rumah tangga Rizky DA dan Nadia Mustika Rahayu belakangan ini mulai terungkap. Isu perceraian yang selama ini berhembus kini perlahan mulai menguat kebenaran. Bahkan teka-teki rumah tangga Rizky DA dan Nadia Mustika Rahayu itu turut memancing reaksi dari ahli tarot kondang, yaitu Denny Darko. Seperti diketahui, baru-baru ini Rizky DA mengakui bahwa ia telah menjatuhkan talak cerai pada istrinya Nadia Mustika. Mirisnya, kata cerai itu terucap dari mulut sang pedangdut saat usia pernikahannya baru menginjak 1 bulan. Kalau talak itu sebenarnya di tanggal 22 Agustus, itu sudah talak, ungkap Rizky DA. Selama ini memang sebenarnya kita tuh kalau untuk talak sudah di tanggal 22 Agustus. Sudah talak. Itu mereka yang minta. Dengan suara bergetar, kembaran Ridho DA itu mengaku bahwa ia terpaksa menceraikan Nadia lantaran dipaksa oleh keluarganya. Demi Allah, mereka sendiri yang minta untuk diurus secara cepat baik agama maupun hukum, tegasnya. Ya, demi Allah, itu mereka sendiri yang minta untuk diurus secara cepat, baik itu agama dan hukum. Rizky DA pun mengaku sempat kebingungan, mengingat kala itu kondisi sang istri tengah berbadan 2. Meski begitu, talak cerai itu akhirnya dijatuhkan meski secara hukum perceraian keduanya belum diproses. Pengakuan mengejutkan itu tentu saja mengundang berbagai reaksi publik, salah satunya dari ahli tarot kondang Denny Darko. Dalam tayangan di kanal YouTube-nya, Denny Darko menerawang nasib rumah tangga Rizky DA dan Nadia Mustika melalui kartu tarotnya. Denny Darko mengatakan bahwa sebenarnya benih-benih cinta masih tertanam
di relung hati Rizky DA dan Nadia Mustika. Sayangnya, rasa itu kini mulai luntur lantaran sikap Rizky DA yang membuat Nadia Mustika merasa tidak dipertahankan. Rizky masih menyayangi Nadia. Saya lihat pun Nadia seperti itu. Tapi sayangnya, Nadia sedikit demi sedikit luntur karena dia berpikir kok saya enggak dipertahankan, tutur Denny Darko. Tapi tujuannya ini tetap sama. Rizky sebenarnya masih menyayangi Nadia. Dan saya lihat pun Nadia juga seperti itu. Tapi sayangnya Nadia terus kemudian mungkin sedikit demi sedikit itu luntur karena dia berpikir, loh kok saya ini nggak dipertahankan. Wanita kan pengennya dipertahankan. Wanita kan pengennya diperjuangkan. Wanita itu pasti akan bilang, kalau nggak disayangin aku pergi loh, aku ini. Untuk hanya dipertahankan sama laki-lakinya. Sayangnya ketegasan Rizky DA masih kurang, imbuh Denny Darko. Denny Darko pun menyayangkan keputusan Rizky DA dan Nadia Mustika Rahayu terkait pisah ranjang sebelum kejadian talak. Seharusnya jangan pisah sama istrinya, harusnya bareng apapun yang terjadi. Kalau bisa satu rumah, setempat tidur setiap hari, karena ini harus diselesaikan, terang Denny Darko. Mereka ini berjodoh. Mereka satu sama lain ini bisa saling mencintai dan masih saling mencintai. Tapi sayangnya ketegasan dari Rizky ini masih kurang. Ketegasan untuk apa? Yang pertama, ketegasan untuk harusnya jangan berpisah sama istrinya. Harusnya tetap bareng sama dia apapun yang terjadi. Skripsi itu bisa nanti dulu. Kalaupun enggak, masa zaman daring seperti ini enggak bisa dikerjakan dengan cara yang ya. Dan kalau bisa, udah serumah, setempat tidur setiap hari. Karena ini harus diselesaikan dengan cara itu tadi. Kalau mereka berpisah, dengan orang-orang lain ada di sekitar mereka, netizen ikut-ikutan. Ini yang terjadi dan saya kira Rizky sendiri tidak tegas untuk mengatakan kamu di sini dulu, kita selesaikan ini. Apapun yang terjadi, kita dulu saja selesaikan permasalahannya, ujarnya. Ini yang terjadi dan saya kira ini semua terjadi karena Rizky sendiri tidak tegas untuk mengatakan ya sudah, kamu di sini dulu, kita selesaikan ini dan apapun yang terjadi kita dulu aja selesaikan. Saya bilang itu sih permasalahannya. Menurut Denny Darko, masalah rumah tangga Rizky DA dan Nadia Mustika Rahayu bisa terselesaikan apabila sang pedangdut memiliki sifat tegas sebagai pemimpin keluarga. Laki-laki harus turun tangan dan dia yang menentukan. Saat ketegasan laki-laki itu muncul, ini bisa berubah mengikuti sesuatu yang terbaik yang akan terjadi, tutup Denny Darko. Dan kalaupun ternyata saya di sini, loh tapi karena dia ini tuh ya, apapun itu laki-laki harus turun tangan dan dia yang harus memutuskan. Dan saat ketegasan laki-laki ini tadi muncul, apapun itu sebenarnya akan bisa berubah mengikuti sesuatu yang terbaik yang akan terjadi. Masalah itu terus kemudian muncul karena semua dilakukan saat kita tuh sedang emosi. Bagaimana menurut sahabat Question tentang pembahasan ini? Silakan berkomentar.